Dipersembahkan oleh Indonesia hari ini akan mengajak pemirsa untuk mengenal lebih dekat Yosephine Werati Komara atau lebih dikenal sebagai Obin si tukang kain. Bukan pembatik atau seniman, Obin mengusahakan kain-kain tradisional khas Indonesia punya nyawa dan hidup kembali. Karena pada kain-kain itulah, tenun, batik, ikat, terletak memori kebudayaan bangsa kita yang beraneka ragam. Obin juga mengolah kain-kain tradisional bercita rasa kaya. Bahkan dengan sentuhan baru dan kreatif, kain-kain itu seolah bernyawa dan segar kembali. Yosephine Obin Komara lahir pada tahun 1955 di Jakarta. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah pembuat rumah. Sebagai seorang gadis muda, Obin menghabiskan beberapa tahun di Hong Kong dan menghadiri pendidikan di sebuah sekolah Katolik. Selama sekolah, ia tak pernah menyimpulkan pendidikan formalnya. Bahkan pada usia belasan, Obin kembali ke kota asalnya yaitu Jakarta. Budaya dan tradisi selalu mempesona Obin sejak kecil. Belakangan, daya tarik ini menjadi bagian utama karyanya saat ia jatuh cinta dengan potongan kain vintage dari Indonesia. Yang pada akhirnya, Obin menjadi pembuat kain sendiri dan mendirikan perusahaannya sendiri yaitu Bin House. Dan Bin menjadi rumah ciptaan Indonesia pada tahun 1986. Ini kita dari tadi tuh udah ini ya, membahas tentang selama ini kan Obin lebih senang dipanggil tukang kain. Nah itu gimana tuh Obin ceritanya? Bukan soal lebih senang, lebih benar. Lebih bener ya? Boleh diceritain nggak? Benernya tuh gimana Obin? Nggak tahu ya, tapi kalau untuk urusannya sama saya, sama Obin tuh selalu dipanggilnya fashion designer. Betul. Mungkin udah menjadi fashion designer kali ya. Mungkin. Tapi kan saya kan bikin kain. Saya kan awalnya bikin kain, tukang kain. Jadi kalau fashionnya itu berangkatnya itu dari kain. And bikin bajunya itu kan dipikirin dari kainnya, dari benangnya. Kita mintal dulu, mau bikin baju kayak gini. Mau bahannya jatuhnya kayak gini, warnanya kayak gini, teksturnya mau kayak gini. Kan kita pintal dulu. Obin, tapi kalau orang mikir tukang kain dulu ya, pasti cuma gulung-gulungnya. Itu karena kan bukan yang udah mintal, gambar. Bukan karena kita punya kecenderungan mengecilkan kata-kata tukang, maker. Ya. Itu keunikannya di sana kan, dan itu nama itu sangat Indonesia sekali loh. Loh, di Indonesia itu tahu nggak berapa banyak tukang kain? Iya. Tukang kain itu salah satu occupation yang saya rasa paling besar itu jumlahnya di Indonesia. Peradaban Nusantara yang ada di Indonesia yang kalau dilihat kan terbagi di Indonesia tuh ada kain batik dan kain tenunnya Obin. Nah lalu Obin sendiri ketertarikan dari awalnya itu masuknya lewat melihatnya mana dulu gitu? Apakah dari? Gampang, saya tuh nggak sekolah Renita. Jadi waktu teman-teman masih sekolah di sekolah, saya ini udah gentayangan kemana-mana gitu. Betul jalan-jalan ya? Udah jalan-jalan, udah ke Baduy, udah kemana, udah. Waktu saya jalan dulu tuh, kalau jalan ke kampung, yang bagus tuh justru yang tua gitu. Betul. Luar biasa. Pembuatannya, kerjaannya, keterampilannya, detail, skillnya tinggi sekali. Nah terus salah satu dari semua itu adalah kain. Nah saya koleksi. Terus akhirnya saya bilang, ini sayang nih. Satu hari saya jemurin semuanya. Ada yang tenun, ada yang batik, ada yang apa, ada ulos, ada ragi hidup, ada apa. Yeah. Jadi saya pikir, oke, kita coba bikin. Tahu ikat kan? Iya. Dari ikat. Terus ikatnya juga pakai sutra mentah yang tebal sekali. Itu jadinya kan nggak bisa untuk baju dong. Gitu. Untuk interior, untuk horden, untuk bed cover, untuk lampshades. Terus lama-lama saya bikin kap lampu. Kumpulin tukang-tukang dari kebun sirih, bikin kap lampu di rumah. Makanya dulu orang suka bilang the lampshade lady, tukang bikin kap tuh di sana. Lama-lama Obin bikin kain
tenunnya ikatnya yang tipis. Jadi bisa untuk baju, untuk kain, untuk meja Itu gitu. cerita. Oh dari situ Awalnya. sejarahnya. Dari kap lampu jadi baju ya. Jadi itu jenis bahan. Keterampilannya itu kita dari benang tebal. Tebal. Sampai karena saya percaya kalau orang dilatih dan melatih terus, itu Uji skillnya lama-lama, ya. tampil, naik, meningkat. Benangnya dari besar dari kecil sekali. Terus saya bosen karena apa yang saya bikin terus udah dibikin semua orang bikin. Jadi lama-lama saya bosen. Semua orang sampai Menjadi trendsetter pada saat itu ya. ya nggak tahu apa namanya. Terus satu hari tahun 87 saya punya 2 peti, satu isinya kain tenun semuanya, yang satu lagi petinya kain batik semuanya. Saya buka satu hari semua kain tenunnya saya beber terus saya buka peti yang ini, saya beberin semua yang batik semuanya, yang Lasem, Pekalongan, Cirebon, semuanya. Udah terus bengong. Terus saya lihat a piece of cloth, sehelai kain tipis ditenun tangan yang ada teksturnya kayak biasa saya bikin. Terus ada batiknya bagus sekali di atas. Nah itu kan belum pernah ada. Betul. Batik kan nggak ada di atas. Batik kan nggak ada di atas sutra atau di Iya, atas batik tenun itu kan tangan. selalu Betul, di Batik selalu dari bahannya katun dan katunnya juga import. Betul. Iya. Karena kita di Indonesia nggak nanam katun kan. Iya. Jadi kalau ada yang nanya, sejak kapan kain batik di Indonesia di atas tenunan tangan? Sejak tahun 89. Oh, terus kita catat tuh ya. Pemirsa sejak tahun 89 tuh berarti. Banyak ilmu ya yang kita Betul. dapatkan dari Obin tentang kain. Nah, Benar-benar. ini karena kita udah di sini, koleksinya kainnya Obin ini banyak banget nih. Jadi kayaknya kita harus Ya harus kita lihat ya. lihat ke ruangannya lain, menemukan yang Benar. Dia mau ngintip banyak dia. ngintip-ngintip. Iya, dari tadi udah gini-gini, udah ngintip-ngintip. Sejak awal, impian dan tekad Obin adalah menciptakan dan menyajikan kreasi buatan Indonesia yang akan membuat kita bangga dengan warisan budaya kita yang kaya. Di tahun 1980-an, Binhouse mulai memproduksi handspoon dan kain tenun, termasuk tenunan ikat yang terbuat dari sutra 100%, dan mulai menyajikan banyak pameran yang menampilkan kreasi terbaik Indonesia dengan menggunakan media kayu, bahan tenun, logam, dan karya seni saat itu. Industri rumahan Binhouse dengan jaringan yang tersebar di sekitar desa-desa di Jawa Barat dan Tengah telah membantu memicu penemuan kembali batik dan meremajakan tradisi pembuatan kain dan pakaian kain yang banyak ditemukan di Asia. Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Nah pemirsa sekarang kita melihat hal-hal yang unik banget nih Mbak Renita ya. Ini harta karun. Harta karun luar biasa. Nah ini sebagian, hanya 4 lembar dari sekian ratus kain tua yang tenun ya, yang non batik. Nih, ini di ujungnya nih ada timah. Nah, daerah mana di Indonesia yang kekayaannya timah sampai seluruh dunia kalau ada timah tuh tahu timah. Wah. Di mana? Ayo. Bangka. Bangka, Pangkal Pinang. Pangkal Pinang ya. Nah, Indonesia itu dulu terdiri dari kerajaan-kerajaan. Raja ini, setiap daerah itu ada rajanya. Nah, ini kekayaannya yang ini dari orang dari Bangka, gitu di sini. Jadi kita dengan lihat ini kita udah tahu, oh dari Bangka. Kalau orang masuk, oh dari ini. Ini satu Masing-masing punya lagi. ciri khasnya sendiri-sendiri. Ini dari Lampung. Wah ini keren banget Mbak Renita. Ini warnanya warna tanah. Sini, tolong Renita dibalik, saya balikin. Biar bisa kasih lihat. Nih, tuh. It's beautiful. Bagus banget. Kelihatan udah lama banget ya. Nah, kita bisa lihat cara tenunnya. Kita bisa lihat yang di sininya tuh. Kadang-kadang saya untuk belajar tuh kalau saya paling seneng kalau dapat kain tua yang bolong. Atau robek Bisa diintip. Bisa diintip tekniknya. Jadi kita bisa ikutin benangnya. Oh, di sini dia putusnya. Terus kadang-kadang saya benangnya saya keluarin. Oke. Saya buka. Oh. Supaya saya tahu, oh, bikin motif ini tuh tekniknya ini. Kalianda, kain kalianda itu ada satu macam yang sangat terkenal kalau orang lihat kalianda. Dia warnanya terakota, terus dari serat nanas. Nah, banyak orang bilang itu serat nanas, ada yang iya. Tapi kalau saya lihat, pernah saya lihat beberapa kali, mirip serat nanas, tapi bukan. Jadi masih banyak barang-barang di hutan yang bisa dipilin menjadi benang yang ya setiap daerah tahu.
yang di sekitar dia kita aja yang nggak tahu. Sebetulnya itu sesuatu juga perlu di research. Ya, ini dari kalian. Ini tua sekali. Oke, ini adalah ikat dari Bali. Itu dari Bali. Ya, endek. Pernah lihat orang bikin ikat kan? Jadi kalau dia bikin ikat gini, dia gini-gini, kan dia gini, terus dia ini. Ya. Nah ini lucu sekali, kain ini dia bikin ikat, terus dia bikin polos. Terus dia bikin ikat, dia bikin polos. Jadi yang dia kelosan yang dia iniin, habis dia tenun segini, dia simpen. Tapi kalau kamu gabung, dia nyambung. Oh iya tuh Mas Yofi. Betul. Karena di dalam kelosannya, dia bikinnya kan emang nyambung. Oh gitu. Jadi itu kita belajar. Bahkan sejak pergantian abad, usaha rumah bin dikenal sebagai tempat untuk meremajakan industri rumahan kuno di Indonesia. Ini kain, Ini halusnya. latarnya namanya beras uta. Ya, beras uta. Beras uta itu beras di. Ya, Dilempar gitu ya. melambangkan ini apa namanya? Nah, kemakmuran. ini motifnya kayak gini. Saya bikin istilah sendiri. Ada batik, ada positif batik, ada negatif batik. Positif batik itu yang kita bikin gini, isiannya warnanya yang terang, Ya. yang terang. Terus dicelupnya gelap. Jadi latarnya gelap. Nah, terus ada lagi yang motifnya yang gelap, latarnya yang muda. Muda. Gitu. Nah, ini yang namanya negatif batik. Negatif batik itu yang susah. Jadi, kita kan mau celup biru. Sekarang mau celup biru nih. Jadi kita mesti ambil canting. Kita tutup dulu semua dulu, ya, ini, betul. semua ini. Yang tidak mau kena biru dan yang kita mau bikin biru tuh yang garis kecil ini. Ini semua kita terbuka, kasih terbuka. Oh. Jadi kamu mesti batik di sini. Jadi ini semua garis-garis ini adalah baris yang ditinggalin kecil. Supaya jadi waktu kainnya dicelup, warnanya masuk. Nah itu susah sekali. Iya, kebayang. Tuh harus Gambarnya pakai cantingnya yang 0,0 sekian. Ini satu. Ini kesenangannya Renita. Tahu aja Obin. Lasem. Ini lasem. Ini kepalanya. Kain ini dalam bentuk sarung, bundar. Kalau yang tadi kain panjang. Kalau ini sarung. Ini kepalanya, bukan tumpal, ini kepalanya. Kalau udah sarung, kepala. Iya. Ini belakangnya, ini badannya. Istilahnya ini badannya. Beda lagi motifnya Mas Yofi. Iya. Oke. Kemudian ini ada kain dari Jawa, bisa di mana aja. Silakan. Wah, ini. Orang kalau sekarang yang kayak gini di print Iya. atau Iya, iya. dicap. Ini enggak, ini ditulis. Wah. Ini ditulis semuanya. Teruntum ini bukan ya Obin? Kaung. Kawung ya. Cakep. Halus banget. Dalamnya diisi lagi. Nah, ini kain ibu saya. Ini habis pameran di museum kain. Jadi kan dirotasi. Iya. Oh mungkin untuk pemirsa yang belum tahu, Obin ini punya museum kain. Mas Yofi yang kita pernah kunjungi waktu itu ya di Bali. Di Bali. Koleksinya juga itu luar biasa Nih. sekali. Wow. Nah, ini namanya kain panjang. Panjang. Tapi kadang-kadang orang zaman dulu suka maunya dijahit. Jadi kalau dia mau jahit, nah maksudnya ini nanti disambung ke sana jadi sarung. Ini dia bikin ujungnya juga kotak-kotak. Kotak-kotak maksudnya nyambung, habis kotak-kotak Iya, di sini. Temuin kata-katanya. Tuh, kotaknya di sini. Kan dia selang-seling. Jadi nanti kalau nyambung juga selang-seling gitu. Luar biasa. Iya. Udah dipikirin. Udah dipikirin semua ya. Gitu. Tuh lihat Mas Yofi ini Iya, bagus sekali ya. detailnya di dalam ini masih ada titik-titik isan-isannya lagi. Betul. Ini yang 3 negeri. Ini yang 3 negeri. Ini yang 3 negeri. Gongnya nih terakhir. Ya itu dari tadi udah saya tengok-tengok tuh, Obin. Ini apa ya? Iseng. Ini iseng. Bikin peta. Peta Indonesia. Peta Indonesia. Ya.
Nih, Dia nih. there you are. Tuh ya, Indonesia. Indonesia. Indonesia itu kaya, Mas Yofi. Betul, luar biasa Indonesia dalam kain ini. Indonesia bagus. Bagusnya gila. Luar biasa. Kekayaan Indonesia itu betul-betul kalau digali itu nggak bisa habis. Betul sekali. Selalu menemukan lagi. Mesti ada lagi yang kita dilihat. nggak tahu. Mesti dilihat. Ya. Jadi gini, suka sesuatu yang dari masa lalu, itu bukan berarti kita kolot. Betul. Tapi suka sesuatu dari masa lalu bisa juga mungkin karena yang dari masa lalu itu memang bagus dan pantas dan cocok dengan kita. Kita adalah kita hidup sekarang. Jadi kita itu mikir sekarang, rasain sekarang, dan kita bikin untuk orang sekarang. Gitu. Iya. Dipersembahkan oleh